Halo guys, kembali kita memikirkan dunia dengan realitasnya dan kita berpijak di bumi, menjunjung langit, belajar dari materi, buku, kenangan yang terbakar, kisah hidup dokter hewan legendaris Leang Kaspe dari Kebun Binatang Surabaya yang mencurahkan hidupnya 100% untuk Kebun Binatang Surabaya. Beliau itu senior saya pada waktu kuliah, jauh di atas saya, dan saya pernah koasistensi sebagai calon dokter hewan di Kebun Binatang Surabaya. Dan beruntung sekarang saya diberi kesempatan untuk membahas buku tentangnya. Apa yang harus dibahas, guys? Tentu banyak hal yang dapat dibahas. Nah, kali ini terkait dengan buku itu dan motivator filsafat, pengarang 8 novel, saya membahas tentang satu peristiwa menarik ketika dokter hewan Leang Kaspe bertugas di awal-awal karirnya di Kebun Binatang Surabaya. Pada saat itu hujan deras. Maka seperti saya sekarang, guys, saya memakai jas hujan. Nah, apakah pada saat hujan deras itu dokter hewan Leang Kaspe mengunjungi kandang-kandang satwa di KBS, dia juga memakai jas hujan seperti saya? Tidak, guys. Ini saya di dalam rumah tetapi memakai jas hujan hanya untuk fashion. Tetapi dokter hewan Leang Kaspe justru tidak memakai jas hujan, guys, dalam mengunjungi kandang-kandang untuk menangani dan mendekati satwa-satwa, gajah, jerapah, onta, kuda nil, dan lain sebagainya, simpanse, makwa, dan sebagainya, guys. Nah, apakah yang menjadi dasar dari dokter hewan Leang Kaspe tidak memakai jas hujan pada saat itu? Ini ternyata dapat kita baca di bukunya. Ternyata kalau memakai jas hujan, maka satwa yang didekatinya jadi tidak mengenal beliau. Tidak mengenalnya bersama para medis dan kiper atau penjaga kandang atau awak Kebun Binatang Surabaya. Jadi mereka melepaskan jas hujan agar mereka tetap dikenali oleh satwa-satwa itu dan mereka tidak ketakutan oleh karena didekati oleh orang yang tidak dikenal. Begitu, guys, filosofinya. Nah, sekarang saya menjalankan tugas saya sebagai seorang motivator filsafat, pengarang 8 novel. Nah, guys, sebagai seorang motivator, saya mengajak kita semuanya untuk tetap berpikir di dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin Anda sudah seorang ahli di dalam bidang pekerjaan Anda sehingga terkadang tidak menggunakan pemikiran namun langsung otomatis atau spontan di dalam berkarya, guys.
Oleh karena sudah menjadi keahlian atau kepakaran Anda, di mana seseorang yang sudah pakar itu pemikiran-pemikiran sudah menyatu dalam dirinya. Betul guys? Sehingga melakukan segala sesuatu itu sebetulnya dikatakan tidak berpikir ya tidak tepat. Karena berpikirnya itu sudah mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Oh, karena kecepatan berpikirnya sangat tinggi, maka itu seolah-olah menjadi bagian dari dirinya, guys. Nah, pada saat kita berpikir itu, guys, kita mempunyai suatu angan-angan, ide, bayangan, gagasan, pemikiran, dan lain sebagainya yang masuk kategori ide atau gagasan. Nah, tanpa kita melihat hujan, kita dapat merasakan bahwa hujan itu seperti itu, membuat basah kuyup. Sehingga logika mengatakan bila basah kuyup itu, maka bila memakai jas hujan, maka bentukan tubuh kita akan berbeda, berubah, tidak seperti aslinya atau realitasnya. Nah, disinilah terjadi pemikiran yang disebut sebagai ide atau gagasan atau pemikiran. Nah, ini menjadi dasar pemikiran filsafat Yunani kuno, seorang ahli filsafat yang Anda sangat kenal, yaitu Plato, yang mengatakan segala sesuatu ada berasal dari gagasan. Tanpa kita melihat, kita dapat memikirkan kenyataannya. Dan di situ adalah pemikiran, gagasan yang berkuasa di dalam segala sesuatu. Nah, maka lahirlah filsafat idealisme oleh Plato. Dan ini ditentang oleh Aristoteles, yaitu murid dari Plato sendiri, yang dia menyatakan tentang realisme. Realisme segala sesuatu itu wujud fisiknya ada, materi, dunia materi yang ada di sekitar kita yang dapat diindra, dicerap kebenarannya, maka itu adalah kenyataan. Kenyataan hanya ada bila dapat diindra. Nah, disitulah disebut dunia realisme, dunia materi yang dapat diindra. Nah, ini bukan soal kebenaran seperti rasionalisme melawan empirisisme, tetapi tentang kenyataan. Kenyataan yang ada bila ada materinya yang dapat diindra, guys. Itulah realisme. Nah, saya mendekati tentang pembahasan peristiwa Dr. Hewan Leang Kaspe yang berkunjung ke kandang-kandang dengan tanpa memakai jas hujan meskipun hujan deras. Karena secara fisik atau materi ternyata dengan memakai jas hujan akan mengubah bentukan fisiknya dan membuat satwa tidak mengenali. Nah, guys, kalau dengan filsafat idealisme tanpa mengalami, melihat hal fisik itu sendiri, kita sudah dapat membayangkan bahwa dengan memakai sesuatu hal, kita akan menjadi berubah. Dan itu angan-angan pikiran kita sudah dapat menggagasnya, membayangkan, memikirkan. Dan itu adalah sebuah ide. Nah guys, ini filsafat dari ide-ide yang untuk kita semua menghadapi segala sesuatu
dan tentu kita dapat mengambil intisari, tetap beride dan bergerak dalam realitas.